Paut. Oke, sudah bisa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati semua, kita mulai diskusi sesuai dengan arahan dari pembawa acara, sambutan dari Dr. Junaidi dan Profesor Chandra tadi, bahwa tema utama kita pagi ini adalah education teknologi dengan penekanan pada aplikasi IXL dalam kerangka perbaikan skor PISA Indonesia. Mungkinkah ini diberlakukan? Betul tadi disampaikan oleh Pak Firman bahwa saya adalah pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan RI dan saya termasuk anggota tim inti pembangunan Jakarta Digital University seperti Dr. Junaidi Gani dan Profesor Chandra Emirullah. Ini biasa ya, Jakarta Digital University seperti Universitas Indonesia, universitas di Indonesia dan universitas dimanapun itu memiliki filosofi, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai. Filosofi kami adalah akses ke pendidikan tinggi, hak asasi warga negara, institusi pendidikan, wahana pertumbuhan individu dan perubahan sosial. Sedangkan misi menyediakan pendidikan online pada tingkat diploma, sarjana, dan pasca sarjana berkualitas dengan biaya yang sangat murah. Berkualitas dan dengan biaya yang sangat murah. Tujuannya adalah pelayanan pendidikan tinggi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan seluruh bagian dunia yang memiliki jaringan internet. Mahasiswa bisa beragam, mulai yang baru tamat dari sekolah menengah atas, ataupun yang sudah bekerja, ataupun yang sudah belajar di universitas lain. Kemudian kita akan menjamin kualitas program studi dengan bantuan educational teknologi yang ada di pasar saat ini. Nilai-nilai yang kami junjung itu adalah keterjangkauan pendidikan, supremasi, kebinekaan, integritas, dan kualitas. Sebenarnya ya filosofi, misi, tujuan, dan nilai-nilai ini relatif sama dari satu universitas ke universitas lain, dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain. Tapi yang membedakan bahwa kami berkeyakinan akan dapat menjalankan filosofi, visi, misi, dan tujuan dan nilai-nilai karena kami didukung oleh tenaga-tenaga yang terdidik, ya, didukung oleh lingkungan yang baik, dan di atasnya investasi pada universitas digital ini sangat murah, ya, sangat-sangat murah karena investasi lebih pada IT, ya, pada website, pengembangan website, kemudian menggunakan platform-platform pendidikan, ya, baik yang sudah tersedia maupun diciptakan sendiri. Untuk mendirikan satu universitas baru sekarang ini, saya yakin itu dalam angka ratusan miliar, ya, ratusan miliar, bahkan mungkin mungkin lebih. Ini ada chatting, PPT-nya nggak jelas, betul nggak? Nggak jelas. Halo? Jelas sekali. Jelas ya? Oh, oke. Kelihatan jelas ya. Oh ya, belum istilahnya, belum slideshow tadi, betul. Terima kasih Pak Junaidi Burhan. Sedangkan di Jakarta Digital University ini investasinya tidak akan mencapai 1 miliar untuk pembangunan website yang canggih dengan berbagai instrumen yang dibutuhkan itu tidak akan lebih dari 500 juta. Dalam waktu 5 bulan kami akan siap membangun jaringan website dan perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai dengan standar internasional. Nah, program studi kita boleh dikatakan hampir sama, tapi ada beberapa yang istimewa. Itu administrasi bisnis sudah umum, ekonomi pembangunan sudah banyak yang dilakukan, teknologi informasi dan privasi
Ini belum ada di Indonesia. Jarang kalau ada mungkin ya. Energi baru dan terbarukan ini baru juga. Kemudian ilmu komputer dengan penekanan cyber security dan digital forensik. Kemudian yang terakhir precision smart farming. Ini ada 6 prodi yang sedang kami godok sekarang ini. Nah, untuk membahas acara pagi ini, baiklah kita mulai dengan temuan McKinsey ya beberapa tahun yang lalu bahwa Indonesia akan menjadi anggota dari top 7 ekonomi dunia. Tapi syarat-syaratnya banyak. Tadi ada konferensi di Kian-Gi Business School itu yang tampil Profesor Emil Salim itu menyatakan bahwa mimpi emas 2030 ini yang dikaitkan dengan bonus demografi tadi hanya mungkin tercapai jika sistem pendidikan kita sudah mumpuni. Lebih jauh lagi di sini McKinsey mengatakan bahwa kita membutuhkan 155 juta tenaga pendidik untuk mencapai impian Indonesia Emas 2030. Sayangnya hingga 2018 tenaga yang tersedia baru 65 juta orang. Nah, ketersediaan tenaga terdidik yang sangat banyak kita butuhkan ini jelas sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan kita, mulai dari taman kanak-kanak hingga ke SMA, hingga SMA kelas 3, hingga pendidikan dasar dan menengah, taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tapi sayangnya sesuai dengan pernyataan Dr. Junaidi tadi, bahwa nilai PISA kita sangat menyedihkan. Tren dari tahun 2000 sampai dengan 2018 untuk klasifikasi reading, literasi membaca sangat jauh di bawah rata-rata OECD. Kalau rata-rata OECD mendekati angka 500, kita masih bergerak di sekitar 300-an seperti ini. Hal yang sama untuk matematik. Kita jauh di bawah 400, sedangkan OECD itu sekitar 500-an. Sains, OECD itu 500-an, kadang kita masih 300-an, pernah mencapai 400, kemudian turun lagi. Jadi betul, Dr. Junaidi tadi menyatakan bahwa skor PISA kita selama 15 tahun, dari 2003 sampai dengan 2018, sangat menyedihkan. Nah, kita bandingin bagaimana skor PISA di Indonesia dibandingkan dengan skor PISA ASEAN 5, 5 negara ASEAN. ASEAN ini sebenarnya 10, tapi yang kita bandingkan 5 saja yang menjadi negara tetangga kita. Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina. Seperti dikatakan tadi, rata-rata skor OECD untuk masing-masing reading, maths, and science itu 487, 489, 489. Singapura jauh di atas rata-rata OECD dengan angka 549, 569, 551. Malaysia di bawah OECD, tapi di atas Thailand dan Indonesia. Malaysia berhasil mengumpulkan skor 415, 440, 438 masing-masing untuk reading, maths, and science. Indonesia hanya berhasil mengumpulkan angka 371, 379, 396 untuk ketiga bidang ilmu yang diujikan oleh negara-negara OECD itu. Namun kita cukup lega sedikit, kita di atas Filipina. Nah, catatan khusus untuk PISA Indonesia yang menjadi cambuk untuk kita berjuang lebih keras lagi. Kenyataannya yang ada itu dalam 2 periode Presiden SBY 2004 sampai 2014, satu periode Presiden Jokowi 2014-2019, Indonesia gagal untuk meningkatkan nilai PISA-nya. Sama dengan Dr. Junaidi tadi, ada apa dengan pendidikan di Indonesia? Ini masalah kualitas guru, kurikulum,
peraturan perundang-undangan pendidikan, birokrasi pemerintah, anggaran pendidikan, atau teknologi pendidikan. Ini kalau kualitas guru ini Pak Indra Karismiaji sempat heboh beberapa bulan yang lalu. Pernyataan Pak Indra Karismiaji menyatakan kualitas guru-guru kita rendah. Ini dapat serangan dari mana-mana Pak Indra Karismiaji. Tapi pendapat Pak Karismiaji ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan pendapat Bank Dunia. Bank Dunia menyatakan selama 15 tahun terakhir, pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan guru-guru dengan berbagai programnya termasuk kegiatan sertifikasi. Tapi gagal untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, kelihatannya Pak Indra ini didukung oleh Bank Dunia ini. Tapi ini secara umum, kita tidak bisa menyatakan bahwa seluruh guru di Indonesia ini jelek. Nggak bisa. Ya. Ini rata-rata. Mungkin kita bisa membandingkan kualitas guru swasta dan kualitas guru negeri. Swasta yang mana? Di kota atau di desa dan lain-lain. Kurikulum kita punya masalah kelihatannya. Ya, yang ini bongkar pasangnya tidak henti-hentinya ini. Mulai dari Orde Baru hingga sekarang. Peraturan perundang-undangan pendidikan juga kayaknya punya masalah. Kemarin waktu ada acara IPMI, itu ada sedikit debat silang antara rektor ITB dengan Dirjen Pendidikan Tinggi mengenai pola komunikasi antara perguruan tinggi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Birokrasi pemerintah, saya kira ini memang masalah. Anggaran pendidikan kita sebenarnya tidak kurang. Ini di era reformasi sekarang ini sudah di-lock minimal anggaran pendidikan kita itu 20% dari total APBN. Untuk 220, 506 triliun. Angka yang besar ini. Mungkin bisa kita cek anggaran pendidikan Singapura, saya yakin, sangat yakin jauh lebih kecil dari ini. Tapi pendidikannya maju. Saya mau cek juga ini anggaran pendidikan di Malaysia misalnya. Karena ada 2 orang profesor kita di sini, lama menjadi profesor di Malaysia dan bahkan menjadi dekan. Teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan kita ini jelas menjadi masalah. Ya. Kita masih pada tingkat bayi dalam teknologi pendidikan ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Nadiem Makarim melancarkan 5 strategi untuk mengangkat PISA Indonesia pada putaran 2021 tahun depan. Melaksanakan transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, penyederhanaan kurikulum, menerapkan standar penilaian global, dan kemitraan dengan daerah dan masyarakat. Yang ini banyak diulas, maksudnya itu antara lain bermitra dengan educational teknologi internasional. Yang ini maksudnya. Nah, kalau kita lihat educational teknologi Indonesia, menurut laporan dari Bank Dunia, Mei 2020, baru beberapa bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, kira-kira baru 3 bulan, dia mengatakan starting to catch up. Ini halus sekali ya. Starting to catch up ini sebenarnya sedang berusaha mengejar ketinggalan. Dengan kata lain kita tertinggal, tapi kata-katanya lebih halus. Ini kromo inggilnya orang Bank Dunia, memang selalu. Dia berikan beberapa contoh dengan platform EdTech Indonesia. Misalnya Haruka Edu, ini platform online university degree. Kemudian ada Ruang Guru, interactive e-learning platform for K-12 student in Indonesia. Ada Cakap by Schoolline, a tutoring platform for language learning. Secara umum, disimpulkan oleh Bank Dunia, ini education teknologi kita masih bayi. Dengan kata lain, orang sudah dewasa atau sudah beranjak mature, kita masih bayi. Ini kelihatannya juga perlu kita pertanyakan, ini kenapa orang sudah demikian pesatnya berkembang, tapi Indonesia masih tertinggal dalam bidang education teknologi ini.
Mungkin ini Pak Indra yang bisa jawab nanti. Nah, beberapa platform education teknologi Indonesia itu ada Ruang Guru, Kuiper, Kelas Kita, Kelas Pintar, Bimbal Smart, Zenius, Brandly, Ini Budi, Haruka Edu. Wah, ini macet. Ah, ini. Sedangkan platform EdTech internasional itu antara lain Khan Academy, BrainPop, Schoology, Starpol, Edmodo, dan iExcel. Kalau kita berkunjung ke Khan Academy, ini halaman-halaman depannya berbahasa Indonesia, tapi kalau di dalam sudah bahasa Inggris semuanya. Dan dia request kalau ada volunteer dari Indonesia untuk menjadi penterjemah platform Khan Academy. Nah, kalau iExcel Platforms ini yang sesuai dengan judul kita tadi, itu ada memiliki beberapa fitur penting. Itu iExcel is personalized learning. Kemudian komprehensif, diandalkan oleh guru dan orang tua. Personalized learning maksudnya ya aplikasi ini bisa disesuaikan untuk keluarga, siswa sendiri, bisa disesuaikan untuk ruang kelas, sekolah, dan distrik. Distrik itu mungkin desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan lain-lain. Jadi maksudnya tes-tesnya itu bisa diagregasi ya. Sekolah bisa diagregasi dalam bentuk desa, agregasi lagi, dan seterusnya. Comprehensive K-12 kurikulum sampai kelas 12, termasuk 3A, 3B, dan 3A. Diandalkan oleh guru dan orang tua. Menurut data yang mereka publikasikan, lebih dari 70 miliar pertanyaan dijawab. Lebih dari 70 juta siswa menggunakan iExcel. Kemudian aplikasi pembelajaran sangat nyaman. Nah, ini yang sempat saya explore yang agak dalam, ya, analitis, ada rekomendasi, ada real time diagnostic, dan ada award. Oh, nanti ke sini Bu Sisil. Award ini maksudnya virtual ya, virtual award dalam bentuk kue, makanan ya, dalam bentuk barang-barang, liburan, dan lain-lain untuk yang berhasil mencapai skor tertentu. Nah ini iExcel platform ini sudah disesuaikan dengan kurikulum atau bahasa di 15 negara, termasuk Singapura, Australia, New Zealand, India, dan Jepang. Ini lebih dari 15 negara sebenarnya, karena 15 negara saya hitung ini termasuk Latin Amerika. Latin Amerika itu banyak negaranya. Rekomendasi, membentukkan tim kajian EdTech untuk siswa Indonesia, fokus peningkatan skor bisa. Ini kebetulan kita banyak teman-teman yang jadi dosen, pemilik sekolah, pemilik yayasan di sini, pengamat pendidikan. Mungkin bisa kita buat tim kajian bersama mengenai relevansi educational teknologi ini dengan kemajuan siswa Indonesia minimal dalam 3 bidang itu tadi, ya, literasi, matematik, dan sains. Dengan kata lain, kita mau menguji apakah teknologi ini bisa membuat siswa-siswa kita menjadi jago dalam bidang literasi, matematik, dan sains. Rekomendasi alternatif ini yang paling gampang. Aplikasi itu banyak yang gratis. 1 bulan. Misalnya ya, kecanggihan educational teknologi internasional itu dia berikan penawaran gratis percobaan. Yakin nggak kamu dengan barang ini? Kalau kamu yakin,
lanjutkan. Kalau tidak, 1 bulan gratis. 1 bulan ini sudah bisa dalam bentuk mandiri, ya, siswa dan orang tua, bisa dalam bentuk sekolah dipimpin oleh guru-guru, bisa kepala sekolah untuk guru-guru beberapa kelas, bisa juga dalam lingkup yang lebih luas, desa dan seterusnya. Kemudian secara secara otomatis, ya, artificial intelligence ini sudah dilakukan oleh sistem ini, ya, analisis kemajuan siswa ini berdasarkan rumah tangga, berdasarkan kelas guru, ya, sekolah dan seterusnya. Tidak harus kita mencoba IXL. IXL ini salah satu alternatif saja. Banyak sekali alternatif-alternatif yang tersedia di internet zaman teknologi sekarang. Dan di Indonesia, jaringan yang melalui serat optik itu sudah cukup tersebar, ya, di mana-mana. Kalau di Jawa sampai ke desa-desa, seperti desa-desa di Bogor ini sudah terhubungin dengan serat optik dari Indovision, IndiHome, Telkom punya. Dan saya sudah coba ngetes. Saya lulus jaringan internet dan lulus juga perangkat dengan menggunakan untuk melakukan aplikasi Proctor, ya, dari luar negeri, dari Amerika. Artinya jaringan internet kita sebenarnya di banyak tempat, ya, terutama yang dilalui oleh jaringan serat optik, tidak jadi masalah. Tapi yang mungkin jadi masalah bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris itu aplikasi ini umumnya semuanya bahasa Inggris. Jadi mungkin langkah yang paling awal bila aplikasi ini dicoba pada sekolah-sekolah atau jaringan sekolah dengan kemampuan bahasa Inggris siswa yang sudah cukup baik. Ini terima kasih. Ini Mas Reno buat. Do you have any question? Nah, ini alamat kita Jalan Matraman Raya nomor 4 Jakarta Timur. Kontak mobile-nya ini, fix line-nya ini, alamat email kita ini Jakarta Digital University gmail.com. Saya kira presentasi saya cukup singkat, ya. Kalau waktu kita geladi resik, kita browsing kemana-mana, ya, memperlihatkan kecanggihan dan kelemahan berbagai website. Tapi mengingat pembicara kita ini ada tokoh yang lebih penting lagi, ya, Pak Indra Karismiaji, presentasi saya cukupin sampai di sini. Namun saya siap menjawab pertanyaan nanti. Demikian Pak Chandra, saya kira. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Almizan Ulfa yang telah menyampaikan